The biggest part of our digital transformation is changing the way we think. Inovasi adalah jalan menuju pendapatan pajak yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 012 dengan anggota saya sendiri Karisi Mandoro Amalia dan rekan saya Lusri Kusuma dan Herida Hafni Hasibuan ingin mempresentasikan hasil esai kami dengan judul Strategi Penerapan Teknologi Big Data dalam Analisis Kesebandingan Transfer Pricing sebagai upaya optimalisasi penerapan pajak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang menyebabkan adanya banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang memperluas operasional perusahaannya di Indonesia yang menyebabkan banyaknya investasi asing masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan optimalisasi pengawasan praktik perpajakan. Salah satunya adalah penetapan harga transfer di beberapa perusahaan untuk menghindari pajak yang saat ini telah menjadi banyak sekali sorotan publik. Laporan Tax Justice Network 2021 mencatat bahwasanya kerugian negara karena adanya penghindaran pajak korporasi di Indonesia mencapai lebih dari 2 miliar US dollar atau setara lebih dari 31 triliun rupiah. Saat ini ada pengawasan-pengawasan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan transfer pricing yang menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional saat ini membentuk unit-unit khusus audit dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan transfer pricing. Hal tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan semakin mampu untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan pengawasan penetapan harga transfer oleh otoritas pajak agar perusahaan-perusahaan multinasional tidak mengalihkan labanya ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaannya. Namun saat ini pemerintah Indonesia masih bergantung pada informasi-informasi yang terbatas dan masih membutuhkan keakuratan sumber daya manusia dalam menganalisis data-data transfer pricing secara manual. Sehingga hal tersebut menyebabkan sulitnya menilai secara akurat transaksi-transaksi transfer pricing yang sesuai dengan prinsip arm's length principle. Oleh karena itu, penulis di sini mengajukan penggunaan big data dengan cara memberikan otoritas pajak akses menuju kumpulan data yang luas dan terintegrasi dari berbagai sumber, termasuk pengarsipan perusahaan, basis data pasar, dan laporan industri. Sehingga, dengan memasukkan lebih banyak transaksi yang sebanding dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penetapan harga, otoritas pajak dapat membuat keputusan yang lebih akurat tentang sifat arm's length principle dari transaksi intragroup di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Teknologi Big Data sudah diterapkan di beberapa negara. Yang pertama dari Estonia sudah menerapkan e-voting, kedua pengajuan pajak elektronik, yang ketiga pelayanan kesehatan secara elektronik, yang keempat residensi bagi warga negara asing untuk memperoleh identitas digital dan mengakses layanan pemerintah secara daring. Yang kedua dari Singapura sudah menerapkan MyInfo dalam pelayanan publik. Yang ketiga dari Indonesia sudah menerapkan Cortex Administration System. Yang keempat dari Korea Selatan sudah menerapkan sistem Smart City di kota-kota besar dan teknologi IoT dalam pengelolaan sumber daya. Yang terakhir dari Uni Emirat Arab sudah menerapkan sistem pemerintah secara teknologi termasuk kesehatan dan keamanan. Analisis tren dari penerapan kesebandingan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan transparansi. Hal ini dapat membantu mengurangi korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas. Dimana penerapan kesebandingan ini dapat mendorong akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dengan membandingkan praktik terbaik antara organisasi atau entitas, Indonesia dapat mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya. Analisis kedua mengenai weakness. Yang pertama ada keterbatasan data dan metodologi. Penerapan kesebandingan dapat terhambat oleh keterbatasan data yang akurat dan relevan. Selain itu, metode perbandingan yang tepat perlu dikembangkan dengan diterapkannya secara konsisten. Yang kedua, mengenai kurangnya kesadaran dan kapasitas. Beberapa sektor atau entitas mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dari penerapan kesebandingan, atau mungkin tidak memiliki kapasitas atau keahlian untuk melakukannya. Yang ketiga, mengenai potensi kesenjangan dan diskriminasi. Jika tidak dikelola dengan baik, penerapan kesebandingan juga berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan atau kesenjangan dalam masyarakat, terutama jika data atau metode tidak benar-benar mencerminkan realitas yang kompleks. Yang ketiga dari opportunities. Yang pertama, mengenai peningkatan inovasi. Dengan membandingkan praktik dan kinerja, Indonesia dapat menemukan inovasi baru dan cara untuk meningkatkan hasil dan efisiensi. Yang kedua, kemitraan internasional. Kesebandingan ini juga dapat membuka pintu untuk kerjasama dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan metode tersebut.
Yang ketiga, pengembangan kapasitas, di mana peluang untuk melatih dan mengembangkan kapasitas dalam penerapan kesebandingan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih di berbagai sektor. Yang terakhir, dire threats. Yang pertama, perlawanan terhadap perubahan. Beberapa pihak atau sektor mungkin menghadapi resistensi terhadap penggunaan penerapan kesebandingan karena mengancam status quo atau kepentingan tertentu. Yang kedua, risiko pemilihan data yang salah. Jika data yang digunakan dalam perbandingan tidak akurat atau relevan, maka hasil analisis yang akan menyesatkan dan memimpin ke keputusan yang tidak benar atau kurang tepat. Yang ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Proses implementasi kesebandingan dapat memerlukan investasi awal dalam hal teknologi dan keahlian yang mungkin tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi penggunaan Big Data dalam analisis kesebandingan transfer pricing. Big Data merupakan kumpulan data dengan ukuran atau volume yang sangat besar berupa data terstruktur, data semi-terstruktur, dan data tidak terstruktur. Big Data sendiri memiliki beberapa manfaat di berbagai bidang. Di bidang analisis data, Big Data dapat membantu perusahaan atau individu dalam menentukan dan menganalisa penyebab suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem secara real-time. Kemudian, di bidang informasi, Big Data dapat mengelola dan menyediakan media sosial bagi individu maupun perusahaan untuk menemukan atau memperoleh kumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis individu atau perusahaan tersebut. Saat ini, teknologi Big Data telah diimplementasikan di berbagai lapisan bisnis. Big Data tidak hanya berfokus pada skala data saja, namun data yang akan diolah pada tahap analisis harus memiliki kriteria untuk mendukung pengambilan keputusan serta taktik dalam penerapan proses bisnis. Di Indonesia, salah satu sektor yang menerapkan Big Data adalah sektor perpajakan. Penerapan Big Data di bidang perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak, Big Data dalam perpajakan juga dapat digunakan sebagai media analisis kesebandingan untuk transfer pricing. Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau DJP atas kondisi transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Analisis kesebandingan merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam transfer pricing, agar penentuan harga transfer tetap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau prinsip arm's length principle. Salah satu contoh penerapan analisis kesebandingan adalah analisis laporan keuangan, anggaran, dan aktual, di mana analisis tersebut meliputi 4 hal. Yang pertama adalah analisis laporan laba rugi, anggaran, dan aktual yang menunjukkan perubahan pendapatan dan beban wajib pajak beserta dengan penjelasan dari faktor-faktor perubahan. Yang kedua adalah analisis profitabilitas yang menunjukkan kinerja keuangan dari wajib pajak. Yang ketiga adalah pemaparan alasan dan bukti terkait dengan peningkatan biaya alokasi dan penurunan penjualan pada transaksi afiliasi dengan mempertimbangkan profil fungsi, aset, dan risiko dari wajib pajak. Yang terakhir adalah pemaparan bukti terkait bantuan pemerintah yang diperoleh atau memengaruhi transaksi afiliasi wajib pajak beserta dampak yang ditimbulkan dan perlakuan akuntansinya. Berdasarkan analisis yang telah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi Big Data memiliki potensi untuk meningkatkan analisis komparabilitas transfer pricing dengan menyediakan otoritas pajak akses data yang luas dan berbasis teknologi. Hal tersebut dapat meningkatkan penilaian kesebandingan yang lebih akurat dan kuat dalam mengawasi transaksi perusahaan agar sesuai dengan prinsip arm's length principle dari transaksi intragroup sehingga mampu mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun, penerapan solusi Big Data untuk tujuan transfer pricing memerlukan pertimbangan privasi data, kualitas data, keahlian teknis, dan transparansi yang cermat. Dengan mengatasi tantangan tersebut dan mengadopsi pendekatan strategis untuk menggunakan Big Data, otoritas pajak dapat memanfaatkan Big Data untuk meningkatkan analisis komparabilitas transfer pricing dan memastikan sistem pajak yang adil dan merata. Sekian presentasi kami mengenai analisis kesebandingan transfer pricing. Apabila terdapat salah kata, kami memohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.